warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengambilan sampel. Jadi kan kita sekarang lagi ada di rumah nih, maksudnya stay safe, stay at home gitu kan. Tapi nggak ada menutup kemungkinan kita untuk tetap belajar di rumah seperti itu. Nah, kita sekarang belajar tentang ini, pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling sendiri itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama adalah simple random sampling. Apa sih simple random sampling? Jadi simple random sampling itu pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jadi dalam suatu populasi, dalam suatu kelompok itu ngambilnya tuh secara acak. Aku ngambil ini, ya, peneliti ngambil ini, peneliti ngambil itu, nggak memandang strata atau tingkatan dalam populasi tersebut. Nah, terus yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Nah, ini tuh nomor 2 ini tuh digunakan bila populasi ini tuh mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Jadi populasinya itu anggotanya itu anggota dari populasi tersebut itu heterogen gitu. Nah, yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, ini yang ketiga ini tuh digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi nggak proporsional. Jadi dalam populasi tersebut itu memiliki tingkatan strata kayak manajer, terus karyawan kayak gitu, tapi nggak proporsional gitu loh di situ. Nah, yang terakhir adalah area sampling. Area sampling ini tuh digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya tuh sangat luas. Jadi yang memungkinkan kalau benar-benar sumber datanya tuh banyak gitu, itu tuh pakai ini. Terus yang kedua adalah non probability sampling. Teknik pengambilan sampling yang kedua ini. Nah, non probability sampling sendiri itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama adalah sampling sistematis. Apa sampling sistematis ini? Jadi sampling sistematis ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi urut. Jadi dalam suatu populasi anggotanya itu sudah dikasih nomor urut. Nah, itu nanti penentuan sampelnya dari situ. Terus yang kedua adalah sampling kuota. Sampling kuota ini tuh teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi misal peneliti ingin mencari sampel yang ciri-cirinya seperti ini, tapi dikasih kuota ciri-ciri yang kayak gini tuh berapa orang, berapa jumlahnya. Nah, nanti pakai ini. Terus yang ketiga itu sampling purposive. Sampling purposive ini tuh teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi sudah dipertimbangkan segala sesuatunya gitu. Yang keempat adalah sampling accidental. Sampling accidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila cocok sebagai sumber data. Jadi misal kita lagi butuh nih, kita mencari sumber data yang seperti ini tanpa sengaja saat kita di jalan atau di tempat mana itu kita menemukan ada orang yang cocok jadikan sampel. Lah, ini namanya sampling accidental karena ketemunya secara kebetulan seperti itu. Yang kelima adalah sampling jenuh. Sampling jenuh itu apa? Sampling jenuh itu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi sudah jenuh, maksudnya sampelnya tuh semua dipakai, nggak ada kategori ini, kategori itu nggak ada. Jadi semuanya dipakai.
Nah, yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, teknik ini tuh penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Jadi misal aku milih sampel pertama A, B, C. Nah, aku bilang ke A, B, C, suruh teman-temannya si A itu ajak teman-temannya, terus si B juga ngajak teman-temannya. Jadi semakin lama kayak snowball itu loh, jadi semakin besar gitu. Jadi pertama populasinya kecil karena aku memilihnya kecil, peneliti memilihnya kecil, terus disuruh juga dari sampel yang pertama itu dia disuruh membuat dari teman-temannya sampel, mencari sampel dari teman-temannya, seperti itu. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.